Selamat pagi, teman-teman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, setelah kita melaksanakan kelas di online, yaitu kelas 21 hari bertemu jodoh. Nah, pagi ini kita ngundang live nih mentor kita ini, Om Heribertus. Nanti beliau akan kita ajak sharing, diskusi tentang bertemu jodoh gitu. Nah, kita kan belum tahu sih seperti apa sih profilnya beliau itu. Kalau selama ini kan kita kenal Om Heribertus itu kemarin kalau kita simak live-nya Mas Mas Faris Sambal Bukam kan cerita, "Mas ini gimana kok Sambal Bukamnya bisa meledak?" Karena mentor saya. Siapa mentornya? Ini namanya Om Heribertus. Nah, sekarang kita kuak nih. Nah, kita kuak sisi lain tentang Om Heribertus, tentang pagi ini kita ngomong khusus tentang jodoh dengan Om Heribertus. Nah, Om Heribertus, kalau Om Ber itu ngomong tentang jodoh, yang muncul itu apa, Om? Yang muncul tentang jodoh gini, banyak orang berani memimpikan soal finansial, banyak orang berani memimpikan tentang ekonomi, tapi nggak banyak orang berani memimpikan tentang siapa jodohnya. Oke. Siap. Gitu loh. Ya. Saya pun dulu juga takut gitu, jadi kayak saya sendiri nggak suka sama prinsip gini. Saya sendiri nggak suka sama prinsip yang satu, misalnya dia bicara cari duit dulu yang banyak, nanti jodoh juga datang sendiri. Buatnya enggak. Karena gini, berarti dia jodohnya itu senangnya sama duitnya, bukan sama sosoknya. Terus jodoh itu modalnya ganteng, enggak juga. Banyak cowok-cowok yang jelek atau banyak cewek-cewek jelek yang punya jodohnya tuh ganteng-ganteng. Gitu loh. Good. Contoh misalnya kayak vokalis bandnya Kangen Band gitu kan ya. Siapa sih yang Kangen Band ceweknya cakep-cakep banget gitu loh. Ya. Terus Eli Sugigi gitu ya. Cowoknya juga ganteng gitu loh. Terus yang lagi booming tuh yang anak kecil pakai hijab, yang cowoknya ganteng banget. Aduh, aku nggak tahu namanya. Itu zona TikTok banget lah. Itu juga kayak gitu loh. Jadi banyak yang berani memimpikan, nulis dream-nya, nulis goals-nya, tapi nggak berani nulis tentang jodohnya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman saya ketemu banyak klien Om Ber, itu kan memang bermacam-macam Om Ber. Ada yang dari lulusan SMA, S1, kemudian bahkan pendidikannya yang cukup tinggi. Jadi secara intelektual itu bagus Om. Tapi ketika masuk ke ranah ini, pasangan hidup, mereka kayak lemes gitu Om Ber. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana, Om Ber boleh dong cerita ketemu dengan jodohnya ini seperti apa gitu Om Ber. Iya, jadi gini, saya terus terang lulusan salah satu kelas belajar cinta-cintaan. Tapi ketika saya ikut kelas cinta-cintaan itu, posisinya adalah saya cuma mau cari tahu kesalahan saya apa waktu itu. Oke. Gitu. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa gitu, saya sempat putus cinta dan kondisinya itu saya drop-dropnya gitulah. Karena posisinya nggak cuman sekedar pacaran, kita sudah sampai ke satu jenjang yang lebih tinggi. Gitu, drop-dropnya gitu loh. Kemudian saya ikut kelas ini gitu. Ternyata di kelas ini saya sudah melakukan apa yang kelas itu ajarkan tanpa saya sadari. Jadi akhirnya dari situ saya buatkan formulasinya. Ternyata begini nih gitu loh. Jadi akhirnya saya prinsipnya adalah gini. Banyak dari kita mencari yang terbaik tanpa kita pernah mau menjadikan diri kita yang terbaik. Maksudnya gimana sih? Misalnya gini, aku pengen punya cewek yang putih, tinggi, langsing, dada besar,
intelektualnya bagus, Bagus. sex appeal-nya bagus, kemudian punya posisi bagus, punya rumah, sopan, baik, wah banyak banget kategorinya. Tapi secara pribadi dia tidak menunjukkan kapasitasnya untuk Pantas mencapai titik tersebut. Oke. Jadi kayak kalau ada istilah apa ya, kesempatan itu pertemuan antara apa ya istilahnya? Pokoknya deal itu kesempatan, deal itu adalah bertemunya kesempatan sama apa sih istilahnya gitulah. Jadi harusnya kalau memang mau ngedapetin yang levelnya tinggi, yang levelnya bagus, ya masuknya ke sana. Saya nggak tahu ini kutipannya siapa, cuman ini teman-teman saya yang Muslim sering mengutipnya begini. Kalau kamu mau wangi, mainlah sama penjual minyak wangi gitu loh. Jadi nanti koreksi saya Mas kutipan siapa. Itu teman-teman Muslim yang sering ngomong kayak gitu. Jadi kalau mau nyari yang baik, ya carinya di tempat yang baik gitu loh. Terus misalnya lagi apa ya, mau cari cewek-cewek yang tinggi, ya berarti harus mainnya sama model-model gitu loh. Kalau mau cari cewek yang tinggi, nongkrongnya di tempat yang nggak banyak cewek tinggi, ya dapatnya cewek nggak tinggi gitu loh. Nah, ini Om Ber. Kita kan lagi memformulasikan dari pengalaman teman-teman gitu kan, dari teman-teman yang setiap kali saya ketemu dengan banyak orang, itu yang saya tanya adalah satu, kok bisa sih ketemu dengan jodoh yang di sini, itu menikah gimana, awalnya bagaimana gitu loh. Oh, kan gitu. Ini adalah teman dari teman saya. Teman dari teman. Teman dari teman. Teman dari teman tuh apakah kayak Mak Comblang dikenalkan atau gimana? Enggak. Murni dari sosial media. Oh, sosial media ya. Nah, ini menarik Om Ber. Nah, kalau beberapa orang tanya ke saya, Mas, mungkin nggak sih kita tuh mendapat jodoh dari online gitu, dari Facebook? Ya saya bilang, ya sangat mungkin gitu. Dulu zaman ketika rame orang ngeblog gitu kan Om Ber, waktu belum booming Facebook, orang kan ngeblog dari blogger, WordPress dan macam-macamnya. Itu ternyata ada cerita-cerita teman-teman yang memang ketemunya itu sama blogger. Ternyata apa? Setelah kopdar, sesama blogger gitu. Oh, ternyata jodohnya via blogger. Saya tarik garis. Oh, blogger itu kan media online. Gitu. Nah, kalau kita tarik sekarang ke dunia sosial media, ada Facebook atau Instagram. Menurut Om Ber, lebih enak mana Om Ber? Lebih pas mana? Kita masuknya ketemunya itu lewat Facebook, IG, atau ada cara yang lain Om Ber? Semuanya sama aja sih Mas. Sama aja ya? Contoh, Om Denny Santoso, itu istrinya followernya dia. Oh. Jadi dia kerja sama Raditya Dika waktu awalnya, terus follow-followan, terus ya selanjutnya terserah Anda kan? Ya, oke. Good. Apa aja sih Mas sebenarnya? Sebenarnya ya. Oke. Nah, ada nggak sisi kelemahan dari sosial media? Kalau kita perhatikan beberapa berita kemarin, cewek ketemu dengan cowok ternyata dikadalin, ternyata diperlakukan tidak bagus. Nah, itu kan menyedihkan itu Om Ber. Ya mungkin gimana? Gini. Sosial media itu adalah sarana paling efektif untuk bercerita. Jadi gini. Semua itu tergantung sisi kita mau dikenal sebagai apa. Saya nanya sama Mas Ilyas dulu. Kalau Mas Ilyas ngelihat akunku, itu orangnya aku kayak gimana? Kalau saya melihat akun Facebook ya? Iya, Facebook. Oke, ketika saya melihat akun Facebook, wah ini orangnya model-model heboh, ceria, wis akarepe dhewe, kan gitu orang yang modelnya. Wis easy going lah gitu loh. Apapun dimanapun yang penting senang gitu. Nah kalau senang duit datang. Nah saya bilangnya seperti itu Om Ber. Jadi gini, sosial media itu persis kita bisa memposisikan sosial media itu persis seperti apa yang kita inginkan. Oke. Jadi misalnya gini, saya pengen dikenal sebagai orang yang suka makan, suka kulineran. Artinya apa? Saya akan posting banyak tentang suka makan. Di luar dari saya nggak suka makan,
orang nggak tahu. Orang taunya saya suka makan. Oke. Di luar saya orangnya easy going, orang taunya secara kulit saya easy going. Ya. Gitu. Nah, sesungguhnya sosial media itu hanyalah channel penjualan kalau saya bilang. Oke. Sosial media adalah channel penjualan. Untuk selanjutnya, tentu kita harus mempelajari sisi humanisnya dia, sisi psikologisnya dia, dan lain-lain ketika kita sudah bertemu. Oke, good. Misalnya gini, ketika udah ketemu saya, ya udah, berarti tes pertama yang harus ditanya ke saya, bener nggak saya suka makan, adalah kita makan yuk, di mana? Kamu yang nentuin, maksudnya aku yang disuruh nentuin, gitu ya. Oke. Atau aku yang nentuin, nggak usah, pokoknya kalau makan percayakan sama aku. Jadi ya udah, aku cari tempat makan, kalau nggak enak aku yang bayar. Kita bikin dealing di depan, gitu loh. Jadi orang akan tahu saya tuh suka makan, karena begitu dia makan, ih gila enak nih gini-gini. Tapi sebelum itu dulu, saya sudah mempelajari lawan saya. Saya sudah mempelajari lawan saya. Misalnya gini, saya coba cari tahu dia suka pedas atau tidak. Oke. Dia suka santan atau tidak. Jadi dia suka ayam atau bebek. Oke. Artinya kan sebelum melakukan eksekusi itu ada riset ya, Om Ber? Ada riset, ya? Ada obrolan. Tapi obrolannya nggak nanya gini loh, nggak nanya, kamu nggak suka santan ya? Nggak boleh kayak gitu nanyanya gitu loh. Okay. Jadi gini, kebanyakan sampel. Kalau saya mau ngetes dia suka sayuran atau enggak, ketika jam makan siang, saya kirimin foto jenisnya sayuran. Oke. Terus saya bilang, udah makan siang belum? Misalnya kayak gini, udah makan siang belum? Terus saya kasih gambarnya misalnya pecel gitu ya. Ya. Karena kebanyakan orang di luar sana, kebanyakan cowok-cowok di luar sana tuh cuma nanyanya gini, udah makan belum gitu loh. Padahal cewek-cewek itu nggak suka digituin gitu loh. Jadi aku ngirimnya adalah foto pecel, terus aku bilang, tahu nggak sih pecel ini kandungannya terdiri atas bayam, kacang panjang, dan bumbu kacang. Gitu loh. Jadi aku nggak nanya dia udah makan atau belum. Menurut kamu enak nggak nih kalau ngeliat gambarnya kayak gini? Kalau dia bilang enak, wah enak kayaknya nih gini-gini. Oh oke. Berarti checklist 1, dia bisa makan pecel. Oke, good. Gitu loh. Wah ini keren itu, Om Ber. Terus ini kan suka ayam atau bebek gitu ya? Suka ayam atau bebek? Saya akan melakukan test case yang sama. Misalnya kayak saya nanyain dulu saya kasih menu ayam sama bebek, tapi fotonya gantian gitu loh. Tapi nanti saya bikin checklist sendiri gitu loh. Misalnya, oh berarti dia nggak suka bebek, dia sukanya ayam, gitu loh. Tapi ada kalanya kita iseng. Kita tahu dia nggak suka bebek, kita kasih bebek, kita lihat responnya. Oke. Jadi gini, seluruh topeng sosial media akan terbuka di hal-hal yang dia nggak suka atau dia yang suka banget. Siap. Oke. Ya, Mas Ilyas lebih jago dari sisi NLP-nya gitu. Jadi misalnya gini, saya selalu ngelihat, misalnya ada orang nanya soal misalnya ada orang, saya mau ngasih tahu Syahrini gitu misalnya ya. Syahrini kalau mau tahu tipikalnya dia kayak gimana, suara aslinya dia kayak gimana, kita kasih joke atau kasih sesuatu yang bikin dia ketawa ngakak atau nangis menggerung-gerung. Itu akan ketahuan banget aslinya. Jadi saya mengamati polanya Syahrini, ini bukan suara asli dia, tapi secara sosial media dia dibentuk seperti itu. Lalu ketika saya ngelihat satu acara Opera Van Java kalau nggak salah, dia dibikin ketawa ngakak sama Sule, itu dia ketawa ngakak dan akhirnya baru ketahuan suara ngakaknya itu kayak laki. Wah gitu loh. Nah, perlu dicari tahu gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita mau kenal sama cowok baru, kenalan sama orang baru dari sosial media, kita langsung ketemu, langsung melakukan banyak hal. No, big no. Kenalan pertama harus difilter dulu.
Karena dari sosial media boleh, kemudian DM-DM-an boleh, message-messagean boleh, terus kemudian chattingan dulu, digali dulu kebutuhannya dia apa. Kita cari tahu dia kayak gimana. Meskipun hasilnya nggak 100% valid. Bisa salah, bisa benar. Tapi paling tidak kita sudah melakukan filterisasi. Nah, kalau mau ketemunya sesuai dengan apa yang kita pengen, ya itu tadi. Kita harus nongkrong di tempat yang tepat. Oke. Jadi kalau mau beli minyak kalau mau dapat wangi, bergaul dengan penjual minyak wangi, bergaul dengan tukang las, minimal dapat asapnya gitu Om Ber ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau bergaulnya sama sambal bukam, minimal dapat pedesnya gitu Om Ber. Iya, paling nggak dapat resepnya lah. Resepnya ya. Oke, kalau kita ngomong bincang jodoh, jadi yang kenapa sih saya mengangkat tema 21 hari bertemu jodoh, itu awalnya gini Om Ber, awalnya itu saya melihat teman kuliah saya, Om Ber. Teman kuliah di UMAHA Sidoarjo, itu usianya sudah mendekati 30 tahun, kok nggak nikah-nikah gitu loh. Saya dekati. Nah, ketika saya mau melakukan terapi kan nggak enak Om Ber, maka saya pancing ke dia, yuk ikut kelas NLP yuk, apa ini? Mempercepat karir dan sukses. Nah, tak bilang gitu Om Ber. Nah, ketika dia ikut kelas NLP, masuk ke mental block, nah itu tak kerjain. Nah, ketika tak kerjain, saya melihat, ini tipikal orang visual ini. Visual kinestetik. Nah, orang visual kinestetik, itu kalau kita menggunakan sesi terapi, harus yang menerapi harus cewek cantik. Kebetulan waktu itu ada cewek cantik. Dia mahasiswi dari Monas Malaysia pas liburan kuliah, dia pulang ke Surabaya ikut kelas. Nah, ini pasangannya, Mas. Ini ya, kamu duitnya sama yang ini. Wah, dia tertarik banget. Ketemu akhirnya. Nah, yang membuat dia nggak bisa move on apa? Dia jatuh cinta dengan bayangan wanita yang dia sukai itu mirip dengan Alicia Subandono, mirip artis gitu loh. Nah, setelah dia acceptance, menerima bahwa memang mengikhlaskan, akhirnya apa? Lepas. Alhamdulillah, tidak lama setelah itu, dia itu kenal dengan seorang bidan. Nah, setelah kenal dengan seorang bidan, dia bersedia untuk menikah. Tapi prosesnya agak panjang. Terakhir kemarin kita kontak, gimana kabarnya Mas? Nah, dia bilang bahwa, alhamdulillah anakku 2 gitu. Nah, waktu itu kita gunakan tekniknya adalah 6-step reframing. Ini agak teknis. Kalau teman-teman praktisi NLP pasti tahu lah apa itu 6-step reframing. Nah, dari situ saya melihat, oh ternyata kita bisa ya mengaplikasikan Hypno NLP untuk membantu teman-teman ketemu dengan jodohnya. Nah, itu yang membuat saya latar belakangnya seperti itu Om Ber. Nah, kemudian saya melakukan modeling. Jadi ketemu sama seseorang, saya tuh iseng gitu loh. Nah, misalkan nih Mas Satria nih, kok bisa live 2 orang caranya gimana? Nah, ini iseng aja ini Mas Satria ini. Nah, misalkan Mas Satria saya lihat, Mas, kamu kok bisa menikah, ketemu dengan istrimu gimana? Nah, itu cerita. Itu karena ini. Nggak kita buka ya. Itu karena ini nih. Oh, jadi polanya menggunakan ini. Gitu. Nah, kalau Om Ber melihat, Om Ber, fenomena online sekarang, ini konon katanya orang-orang, nggak tahu ya, ini ketika masa COVID ini, apakah orang masih mikirin menikah atau mikir selamat, Om Ber? Gimana, Om Ber? Apa ya? Terserah sih mau mikir apa, mau mikir nikah boleh, mau mikir selamat boleh. Saya sih membebaskan diri. Buat saya nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi orang mau mikirin nikah boleh. Mungkin akan ada new normal baru gitu ya. Karena di kelas saya yang dulu, di kelas saya yang saya pernah ikuti, itu model pencarian partnernya ya, partner itu dia harus banyak kenalan sama banyak cewek gitu loh. Gitu. Dan apa namanya, banyak hal lah yang bisa digali dari sana sebetulnya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya NLP juga, karena salah satu coachnya itu dia juga punya gelar master NLP juga ya, kalau nggak salah. Ya memang itu sih Om. Kalau kita ngomong NLP memang itu basic dari segala hal itu Om. Karena yang kita omongin kan manusia itu, manusia. Kapan-kapan tak ngambil ini sertifikasinya di Mas Ilyas. Langsung lah bikin event.
Aku Bikin-bikin NLP aja. jalanan. Ya? Aku NLP jalanan soalnya. Ah, ini ada pertanyaan, Pak Mas Adi Pamungkas. Kenapa 21 hari Bang Ilyas, enggak 10 hari atau 39 hari? Nah, ini jawabannya mau serius atau enggak serius ini? Kadang-kadang teman-teman ini suka iseng nggak, Om Ber? Aku punya domain bagus loh, Mas, mencaripasangan.com. Jadi udah lama banget aku pengen bikin kelas model kayak gini gitu loh. Cuman nggak percaya diri aja. Bisa tuh aku nggak percaya diri kan? Karena gini, di konsepku adalah aku ngajarin 100 hari justru. Oh, 100 hari ya. Karena kalau 21 hari terlalu cepat buat aku. Jadi mungkin kita ada perbedaan prinsip sedikit ya Mas Ilyas ya. Aku kan masih boleh pacaran. Kalau Mas Ilyas kan nggak boleh pacaran, misalnya kayak gitu ya. Ya. Jadi aku punya role gitu ya, 4 kali jalan, yang keempat tuh harus jadian atau enggak, udah gitu doang. Jadi kalau udah jalan, kenapa Mas? Aku punya role 4 kali jalan. 4 kali jalan. Jadi jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat itu udah harus ada status gitu loh. Dan gitu. Menurut aturanku adalah untuk pribadi yang sudah dewasa, nembak itu hanya untuk anak SMP dan cinta-cinta monyet. Jadi nggak boleh pakai nembak. Oke. Gitu. Kalau nembak kan kayak statement gitu ya. Ini bukan memojokkan kaum perempuan, tapi kira-kira konsepnya begini. Perempuan sendiri kadang-kadang nggak mengerti apa yang dia inginkan. Makanya ada istilah man from Mars, woman from Venus ya. Yes. Ada bukunya. Jadi gini, kalau kita nanya sama cewek, kamu mau nggak jadi pacarku? Dia sendiri aja bingung dia maunya apa, terus kita kasih pilihan lagi konsekuensinya apa. Jadi artinya justru kita nggak mengambil tanggung jawab itu dari sebuah hubungan. Karena dari sebuah hubungan itu harusnya tanggung jawabnya dari dua belah pihak. Jadi kalau kita ngomong, kamu mau nggak jadi pacarku? Itu seolah-olah kayak ngasih, apa ya nyebutnya ya? Kayak ngasih tanggung jawab ke sisi ceweknya. Duh, malah nggak bener ini cowok yang harusnya punya tanggung jawab, malah ngasih tanggung jawabnya ke ceweknya. Seharusnya tanggung jawabnya bareng gitu loh. Misalnya kayak yang, gini aja deh, aku mau komitmen sama kamu, kita komitmen bareng-bareng. Kalau kamu mau komitmen bareng-bareng, yuk kita komitmen bareng-bareng. Yang akan aku lakukan adalah A, B, C, D, E. Kalau kamu setuju, ayo kita jalanin bareng. Kalau kamu nggak setuju, kamu tinggal bilang nggak setuju. Dan aku to the point orangnya, aku nggak suka banyak nggak suka terlalu banyak peraturan dan aku udah dewasa, kamu udah dewasa. Yes, oke. Om Ber, minta izin sebentar. Ini kita jawab serius kita jawab serius ya yang tanya ya. Mas Adi Pamungkas, ini teman juga, ini pengusaha properti juga. Mas Adi Pamungkas bilang, kenapa 21 hari Bang Ilyas nggak 10 hari, 39 hari? Karena ini merupakan riset saya pribadi, saya menemukan pola yang pas, menurut saya itu 21 hari. Saya menggunakan riset yang pertama. Riset yang kedua, itu membutuhkan 40 hari. Riset ketiga, 66 hari. Riset keempat, versinya Om Ber, 100 hari. Kenapa 21 hari? Supaya orang tergerak, segera berubah, bertransformasi Om Ber. Karena kalau kelamaan, 100 hari panjang banget, misalkan seperti itu. Jadi, karena apa? Dari risetnya, ya teman-teman hipno pemberdayaan pasti tahu lah 21 hari kenapa. Nah, itu sangat jelas. Jadi kita dari riset itu kita gunakan. Pertanyaan kedua, dari Mas Ahmad Sugianto, emang kelasnya udah dibuka kan Mas? Kelas untuk 21 hari bertemu jodoh kita buka. Tiap Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 kita buka. Nah, sekarang ada tawaran dari Om Heribertus, ini mentor kita. Wah, ini pola-polanya luar biasa. Jadi beliau juga nawarin. Tadi domainnya Pak Om? Mencaripasangan.com. Oke, mencaripasangan.com. Nanti kita aktifkan. Yang sebelumnya. Gimana? Aku boleh jawab nggak pertanyaan yang sebelumnya? Kenapa aku 100 hari? Boleh, silakan Om. Jadi gini, aku mencoba untuk mentransformasikan orang ini dulu. Jadi dibenerin mindsetnya, dibenerin outernya, dibenerin innernya, supaya jadi gini, saya bicaranya banyak orang baru salaman, baru kenalan, itu hayalannya udah ke malam pertama, udah ke seksual, udah ke nikah, udah ke pacar, udah ciuman, udah ini, udah itu. Nah, itu yang perlu dibenerin. Yes. Kenapa?
sekarang ini mereka tuh terdistraksi sama sosial media yang kayak uh, misalnya tadi ada cerita soal yang punya istri bidan tadi, dia pengen punya pacar Alisa Subandono misalnya tadi ya. Ya. Saya tidak menyalahkan itu, saya malah mendukung. Boleh nggak? Ya boleh aja, kali aja dapat Alisa Subandono KW1, KW2 nggak masalah. Tapi yang penting adalah gini, kebanyakan dari kita itu, apalagi orangnya visual, dia ngelihat TikTok misalnya cewek goyang seronok gini-gini, dia langsung membayangkan, kemana-mana gitu. Itu harus detoksifikasi dulu, Mas. Nggak bisa. Kayak misalnya dia ngeliat cewek kok sekali komen misalnya, dia langsung yang komen ratusan cowok-cowok gitu. Nah, ngebangun percaya dirinya buat ngebales komen itu penting. Yes. Jadi saya akan pola saya 100 hari itu saya akan mencoba mentransformasikan diri dulu dia, gitu loh. Kalau ditanya saya sudah berhasil berapa orang, saya sudah ada beberapa orang yang pernah saya ajarin beginian lah gitu. Cuman sebenarnya kenapa saya nggak buka-buka? Karena gini, kalau ini saya buka, ini pisau bermata dua, Mas. Yes. Kalau digunakan dengan baik, dia bisa motong daging dan bisa jadi daging stick yang pas. Oke. Tapi kalau ini ketidakpercayaan diri saya, kalau ini saya launch, saya takut ini buat nusuk orang. Oke. Artinya gini, dengan segala triki dan tipu daya yang dilakukan, karena ini kan kita bicaranya alam bawah sadar ya. Ya. Dengan segala tipu dayanya, dia menjerat target-target di luar sana untuk sekedar dalam tanda kutip ditiduri. Ya, saya nggak mau itu gitu loh. Ya. Karena buat saya kalau udah dapetin yang ini nih, satu jurus saya yang ini nih, tinggal gitu dong berangkat. Saya paham itu Mas Om Ber. Jadi kayak misalnya kayak ada SPG menarik gitu ya. Ya udah saya tinggal langsung maju ngajak ngobrol kalau saya tertarik, nomor telepon pasti di saya. Itu nggak butuh waktu dan saya nggak pernah mikir. Jadi artinya tinggal tunjuk Mas Ilas jalan sama saya nih. Tuh sama yang itu Om Ber, coba ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol di jalan juga. Oke. Sekarang ini ada perbedaan karena corona gitu ya, karena nggak bisa ngeliat wajah kan. Nah ini jadi kayak tebak-tebak dulu lah. Oke, nah ini menarik ini Om Ber. Menarik, sangat menarik, dan memang kekhawatiran Om Heribert itu sangat beralasan Om Ber. Ya memang saya juga menemukan para praktisi-praktisi itu ketika mendapatkan, wah Pak ini gila banget Pak. Ya saya bilang, saya kasih pagar. Iya, ini memang bahaya banget, tinggal nanti saran saya, jadilah orang baik. Saya selalu bilang gitu Om Ber. Jadi saya selalu mengawali mereka tuh memberikan sugesti, memberikan pagar itu supaya apa? Alhamdulillah dari para teman-teman yang belajar, dari para alumni itu selamat Om Ber. Bahkan yang konon katanya, wah ini bisa digunakan untuk ini. Selama kita pantau tidak digunakan untuk yang seperti itu Om Ber. Jadi aman Om. Saya cuma takut itu doang. Ada cara-cara pengamannya. Nah ini Om Ber, menarik ini dari Mas Sugianto ini. Apakah kalau mukanya jelek bisa efektif kelasnya itu Mas? Nah, ini saya yang jawab aja Mas. Silahkan. Kalau merasa jelek artinya satu, itu innernya perlu dibenerin, artinya kurang bersyukur. Oke. Saya selalu mengawali kelas saya dengan kata-kata gini Mas. Kamu adalah makhluk paling sempurna di muka bumi ini. Kenapa? Kamu terlahir dari satu buah sperma, dari jutaan sperma yang bisa nempel di sel ovum. Dan kamu lahir, dan kamu sempurna. Kamu punya tangan, kamu punya kaki. Nggak punya tangan, nggak punya kaki pun adalah kesempurnaan buat saya. Jadi sebelum ini saya sempat ngalamin fase, gigi saya pernah patah di tengah. Dan kemudian gigi saya cabut. Ya kan? Sekarang sih udah nggak nih. Bolongnya udah nggak ya? Udah nggak. Jadi gini. Lanjut. Saya tadinya sempat merenung, sempat sedih, sempat galau, sempat kerasa anjir gigi gue patah gitu. Itu cuma gara-gara main-main bercanda doang gitu. Dan giginya dicabut, ompong segala macam. Saya sempat menyerah dengan itu. Cuman saya nggak pernah menunjukkan kemenyerahan saya gitu. Akhirnya ternyata
ada sesuatu yang efektif di balik ompongnya saya, Mas. Oke. Jadi justru tadi saya justru penasaran, nih orang udah ompong kenapa percaya diri banget ya sama saya ya? Oke, good. Nah, itu kan kalau kita ngomong dari struktur Om Ber. Jadi ada struktur yang dari Om Ber yang bisa dimodel, yang bisa dimodeling. Masalahnya yang berbahaya adalah ketika keisengan itu yang dimodeling ini yang berbahaya Om Ber. Nah, nanti saya akan bantu mengawal bagaimana modeling itu ketika mengcopy, mendownload itu, saya pastikan yang terdownload yang bagus-bagus, yang iseng-isengnya, yang itunya jangan sampai terdownload kan gitu, Mbak. Bahaya. Oke. Nah, Mas Sugianto, saran saya adalah kalau mukanya jelek bisa efektif atau tidak, itu tidak akan bisa efektif kalau Mas masih merasa mukanya jelek. Oke, nanti lebih lanjut akan kita bahas. Wah, ini Mas Sugianto komen juga, cuma saya nggak mau tampilkan Om Ber karena menyebut nama seseorang gitu. Saya udah ikut kelas bla 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 online tapi tetap aja gagal Mas. Nah, ini nggak saya sebut, nggak saya klik karena apa? Ada nama kan nggak enak. Kita ada apa temen juga gitu loh. Ya saya melihat gini, kembali kepada presupposisi, tidak ada yang namanya gagal, tidak ada. Yang ada adalah umpan balik, sebuah respon kan gitu. Nah, ketika tadi kalau Om Ber mengatakan innernya, yes. Bahasanya Om Ber mengatakan sebagai inner power, inner beauty. Nah, kita menggunakan bahasa yang lain sebagai apa? Respon kita, umpan baliknya kita. Wah, ini kalau kita ngomong ini bisa kemana-mana Om Ber. Kalau kita perhatikan secara real, bisnis yang tidak ada matinya, itu yang terkait dengan perjodohan, pernikahan. Coba pas Om Ber, kita lihat. Mulai dari tukang foto, catering, rias, EO. Wah, itu kan luar biasa, Om Ber. Terus kita lihat, ini kita ngomong sedikit ke arah bisnis. Teman kemarin cerita, dia kerja di EO, Wedding Organizer, WO itu. Wah, luar biasa, Mas. Gimana? Itu sekali kerja langsung deal sekian ratusan juta. Nah, ya memang luar biasa. Karena apa? Bisnis pernikahan, wedding organizer, dan turunannya itu kan luar biasa, Om Ber. Nah, ini kita kembali ke ini aja, Om Ber. Ada yang menarik, Om Ber. Yang menarik apa? Yang menarik adalah saya ketemu dengan psikolog. Jadi psikolog, ternyata psikolog ini tidak satu, tapi ada 2 orang. Yang saya ketemu 2 orang. Psikolog, tapi nggak ketemu jodohnya, Om Ber. Jadi kan dia mengerti dunia manusia kan gitu. Tapi kenapa kok masih belum ketemu? Salah satu yang saya riset yang di Jogja itu mengatakan ternyata apa? Dia menggunakan standar. Jadi standar cowok laki-laki yang high, yang tinggi Om Ber. Makanya ketika ada cowok masuk selalu ada penolakan, entah apa-apa gitu Om Ber. Nah, kalau saran Om Ber menghadapi cewek yang stylenya itu menginginkan high, cowok yang high level, gimana Om Ber? Kalau ceweknya udah kelihatan pengennya dapetnya yang high, saya lihat dulu apakah ini penyakit, Oke, atau memang dia ingin adanya perbaikan dari dirinya dia. Misalnya gini, dan kita lihat apakah itu masih masuk akal atau tidak. Maksudnya gimana? Misalnya gini, ada cewek yang secara ekonomi kurang, dan dia generasi sandwich, jadi bebannya dia terlalu besar. Lalu dia apa yang dia lakukan? Dia mau dapat pasangan tentu yang secara ekonomi lebih mapan. Makanya dia punya misalnya kalau naik motor Supra nggak mau misalnya gitu ya. Ini harus mobil. Itu bisa jadi nggak apa-apa sih, saya tidak melarang itu, dan itu juga demi kebaikannya dia. Tapi ada tapinya. Kita harus melihat juga dari apa yang dia lakukan, dia layak nggak untuk dapat itu yang tadi saya bilang. Kadang kita pengennya dapat yang high, dia sendiri nggak memposisikan dirinya dia sebagai orang yang high. Maksudnya gimana? Misalnya gini, dia maunya nggak mau naik Supra, dia maunya naik misalnya naik mobil gitu, sedan. Terus gaya berpakaian dia itu masih nggak cocok untuk orang yang naik sedan. Gaya jalannya dia masih nggak cocok untuk orang yang naik sedan.
atau misalnya suaranya dia, ngomongnya dia itu masih nggak terkontrol, nggak apa ya, saya nyebutnya nggak elegan gitu loh. Saya pun sering lihat gini, misalnya ada mobil mewah di depan saya jalan gitu ya. Kalau nyetirnya zigzag segala macam, pokoknya nyetirnya nggak bener lah ya. Itu ada dua kemungkinan, itu supirnya atau yang kedua dia lagi buru-buru. Tapi mayoritas yang terjadi adalah itu supirnya. Saya melakukan riset itu sendiri, jadi begitu ada mobil zigzag, mewah, ngebut segala macam, itu saya ikutin. Cuman buat melakukan riset, tapi saya nggak pernah ngomong kalau ini riset gitu loh. Saya riset karena lagi-lagi saya NLP jalanan, Mas Ilyas. Saya nggak ngerti kalau itu namanya modeling gitu, saya nggak ngerti namanya itu. Saya ngeliat begitu dia turun, dia nongkrongnya di sama supir-supir. Terus akhirnya saya datang, saya samperin, saya ikut ngobrol sama supir-supir. Ternyata benar itu supir, karena dia ditunggu jemputan, jadi dia nyetirnya zigzag gitu loh. Jadi makanya harus mempersiapkan diri dulu untuk setidaknya sifatnya sama, cocok gitulah, gitu loh. Kalau dia mau dapat yang high. Tadi pertanyaannya kalau dia, wah ini ceweknya high banget nih. Nah pertanyaannya adalah kita sendiri high atau enggak? Kalau kita ngerasa dia nggak cocok sama kita, ngapain dikejar gitu loh. Cari yang memang, tapi jangan terlalu rendah juga standarnya gitu loh. Jadi cari standar yang tinggi, tapi jangan juga jadi nyambutnya. Jadi nggak percaya diri, jadi minder. Wah dia, misalnya gini, jangan ngelihat dari sesuatu, misalnya kayak, wah dia cakep nih, gini. Wah dia nggak bakal mau nih. Misalnya kayak ada, saya suka ngamatin TikTok, Twitter, Instagram gitu ya. Ada cewek cantik, terus ada komennya gini, yang mandi masih pakai sabun batangan minggir gitu ya. Buat saya itu adalah bentuk ketidakpercayaan diri. Apakah cewek itu nggak mungkin mau sama kita? Belum tentu. Apakah cewek itu high class? Belum tentu. High class itu dari sudut pandang kita, oh ini cewek high class gitu. Padahal nih cewek enggak, humble. Kalau tadi kasusnya psikolog yang high class tadi, dia punya standar high class, menurut psikolog itu bukan high class. Itu standarnya bukan tinggi-tinggi banget gitu loh. Dia punya standarnya high gitu. Enggak high karena lu kependekan. Coba lo naikin standar lo. Coba lo naikin posisi lo. Enggak tinggi-tinggi banget standar dia. Dan case-nya gini. Orang yang sering makan di restoran mewah, kita ajak makan di restoran mewah, apa bedanya kita sama cowok-cowok lain di luar sana? Jadi gini, ini salah satu tips saya kalau saya lagi ngetes seseorang, gitu loh. Jadi gini, saya selalu ngajak ngedate itu ke mall. Tapi saya nggak pernah makan di mall. Saya ngajak dia makan di kantin karyawan. Gitu loh. Kenapa? Akan terlihat bedanya. Saya tetap akan ngajak, sesekali saya akan tetap ngajak dia makan di restoran high class. Sesekali saya akan tetap ngajak dia makan. Pokoknya jangan ketebak. Jadilah pribadi yang jangan gampang ketebak. Siap. Jadi kalau standar high itu soal sudut pandang doang sih. Saya nggak setuju ada cewek, misalnya ada cowok bilang, ini cewek standarnya high. Enggak. Bilang standarnya psikolog ini tinggi, ya wajar lah standar psikolog tinggi. Dia berapa? Dia sudah paham tentang psikologis manusia. Dia udah tahu nih, oh nih orang punya orientasi seksual beda nih. Oh nih orang punya begini. Cukup dengan ngobrol aja kegali toh kalau sama seorang psikolog. Good. Nah ini respon dari teman kita, Mas Despa Dendi Irawan. Terima kasih, Mas Despa, sudah menyimak. Sekarang kita masuk ke tips praktis. Kita masuk ke tips praktis, Om Ber. Tips praktisnya adalah gini. Bagaimana cara kita berjejaring, Om Ber? Bagaimana cara kita, saya tak ngecas dulu Om Ber, bentar ya.
Oke, sudah saja laptopnya. Nih, gini, bagaimana cara kita itu menambah relasi, menambah link, menambah jaringan, supaya apa? Tujuannya kita adalah ini, Mas. Tujuan kita adalah supaya untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan jodoh. Apa tipsnya, Om Ber? Jadilah pribadi yang enak. Pribadi yang? Jadi pribadi yang enak. Ya. Apa? Misalnya, jangan posting sesuatu yang berbau politik. Benar-benar share sesuatu yang bikin bahagia, bikin seneng gitu loh. Jadi bahasanya spread the love gitu loh. Sebarkan cinta gitu loh. Jadi ketika kita berteman, ketika kita melakukan interaksi, nggak boleh ada agenda di baliknya. Oke, siap. Halo, suaranya kok menghilang, Om Ber? Kedengeran nggak, Mas? Nah, ini udah masuk lagi. Ya. Nah, oke, lanjut. Jadi jadilah pribadi yang apa, Om tadi, Om Ber? Asik, menyenangkan. Yang asik. Oke, pribadi yang asik, yang menyenangkan. Nah, untuk menjadi pribadi yang asik, yang menyenangkan, itu satu, tadi Om Ber menyarankan untuk tidak posting tentang politik. Lah kalau dia juru kampanye gimana, Om Ber? Kalau udah juru kampanye. Ya udahlah, itu pengecualian. Oh enggak, ya fokusnya kamu mau nyari jodoh, kok mau jadi juru kampanye sih? Atau mungkin dibedain akunnya. Akunnya dibedain gitu ya. Jadi untuk akun politik pakai akun A gitu ya. Jadi untuk akun cari jodoh akun B gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata di akun perjodohan ini dia menemukan ternyata orang yang disukai itu lawan politiknya. Itu kan menarik, Om Ber. Politik itu nggak abadi sih, Mas. Nggak abadi ya, kepentingan ya. Oke, kita lanjutkan menjadi pribadi yang asik. Nah, ukuran asik menyenangkan itu apa, Om Ber? Apa ya? Intinya kalau komen tuh berusaha untuk kalau masang status berusaha untuk tidak judging gitu loh, berusaha untuk tidak menghakimi gitu loh. Apapun bentuknya berusaha jangan menjudging atau jangan menghakimi. Jadi karena buat saya benar salah itu cuma soal sudut pandang. Jadi jangan coba judging. Misalnya lo salah nih gini gitu ya. Kalau mau komennya, kalau mau menegur atau apa, ya sampaikan lewat PM. Gitu. Oke, siap. Oke, pokoknya ini gaji statusnya. Ini Om Ber, ini Pak Novel. Wah, Pak Yani, ntar jadi pengen nikah lagi dong. Nah, ini kita klarifikasi. Untuk bincang jodoh ini buat teman-teman yang masih single, yang masih bujang. Ini yang saya lakukan sebenarnya, Mas Elias. Iya. Ini PM saya nih, Pak Novel, ya kan? Iya. Jadi mohon ini kesadaran dari teman-teman itu apa ya? Bolehlah dia mendaftar, tapi bukan untuk dirinya, untuk saudaranya, untuk temannya kan gitu, Om Ber. Iya. Nanti kamu ngaku-ngaku saya masih bujangan. Enggak, ini bercanda. Nggak apa-apa lah, kalau masih bujangan urusan dia lah. Urusan dia gitu ya. Oke, jadi untuk karakter asik, tidak judging, tidak nyinyir gitu Kak Om Ber ya. Nah, apalagi plus 62 ini kan sudah punya tabiat atau kebiasaan selalu nyinyir kan gitu Om Ber. Nah, ini sebisa mungkin kalau orang katanya gini Om Ber. Seseorang itu akan dipasangkan, akan dijodohkan dengan orang yang mirip dengan dirinya.
Jadi kalau orang itu suka nyinyir, kemungkinan nanti pasangannya adalah orang yang nyinyir juga, kan gitu Om Ben. Kan Sama dia selaras, tukang minyak wangi ya. ya seperti itu. Nah, tips bagaimana kita itu bisa mulai mengurangi yang biasanya nyinyir, judging, atau suka protes. Nah, ini pelan-pelan untuk mengubah karakternya. Ada tips Om Ber? Gimana Om Ber? Hindari konten-konten yang kayak gitu. Jadi misalnya nih, Mas Ilyas sering komentar yang pasang statusnya yang negatif campaign mulu ya. Bawaannya aku ngebaca negatif gitu ya. Ya udah, maaf nih Mas, tak unfollow dulu lah gitu loh. Oke. Jadi benar-benar kita yang memfilter sendiri. Jadi kita mencari tahu, oh di kontennya negatif, ya udah kita filter, jangan baca sesekali nggak apa, tapi jangan terus-terusan, nanti soalnya gini, apa ya? Saya baca sebuah buku gitu ya. Penghasilanmu adalah penghasilan 5 teman dekatmu, rata-rata penghasilan 5 teman dekatmu ditambah dan di rata-rata 5 kan? Ya, ya. Nah, sama kayak gitu juga gitu. Jadi kalau memang mau bergaul sama yang cantik-cantik, mau bergaul sama yang ganteng-ganteng, ya otomatis gaulnya sama yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu loh. Terus, sorry, saya kasih disclaimer dulu, ganteng dan cantik itu relatif. Terus juga jangan suka bergaul sama teman-teman judging, menjudge, menghakimi gitu. Boleh berteman tapi jangan menjadi sahabat. Boleh berteman tapi jangan menjadi sahabat. Tujuannya adalah supaya tidak terkontaminasi. Jadi kita cari hal-hal yang positif aja gitu loh. Misalnya kayak kalau ngobrol bisnis ya ngobrolin bisnis, ngobrolin pertemanan ya kita ngobrolin pertemanan, ngobrolin sesuatu yang negatif udah saya cut. Kalau saya oke, gue pulang dulu ya, pergi dulu ya. Medianya follow gitu loh. Semudah itu sih, tetap berteman tapi tidak menjadi sahabat kalau buat saya. Jadi menghindari circle seperti itu, tujuannya kita growth gitu loh. Mau apalagi nanti ketika nama kita sudah besar gitu ya, kita akan semakin banyak orang yang ingin mendekat sama kita gitu. Kita nggak tahu mana yang membawa vibrasi negatif, mana yang membawa sesuatu yang kurang oke ke kita gitu loh. Jadi makanya kita filter aja sejak awal gitu loh. Semua orang pada dasarnya akan menjadi orang yang besar. Cuman bagaimana dia menyikapi diri ketika dia menjadi besar. Menjadi besar itu cuma waktu, cepat atau lambat. Karena kalau dia bisa memposisikan dirinya siap, ya semesta juga pasti akan mempersiapkan. Oh ya nih orang udah siap nih buat jadi besar gitu. Karena ketika jadi besar, nyinyir semakin banyak, negatif kita akan semakin dicari tahu sama orang. Jadi ya kita nggak siap dengan itu semua nggak bisa. Oke. Om Ber, untuk bincang jodohnya cukup sekian dulu Om Ber. Ini hampir 50 menit untuk pemanasan. Nanti kita lanjutkan next, apakah Jumat depan, Jumat pagi. Nanti kita lihat, kita kondisikan Om Ber. Untuk closing statement, silakan Om Ber. Closing statement, jangan cuman bisnis, jangan cuman ekonomi yang punya goals, tapi jodoh pun bisa juga punya goals. Nggak usah takut memimpikan seorang artis, siapa tahu jodohnya adalah KW2-nya dia. Oke. Siap. Aja, Mas. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu minggu depan di Bincang Jodoh minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.